Gadis pedesaan naik bus untuk pertama kalinya. Aku hampir tercekik karena kakakku mencium bau badan di sebelahku. Saat suhu di dalam mobil mencapai 40 derajat, dia menarik kerah bajunya semakin rendah. Tidak tahan dengan kerumunan itu dan memilih untuk segera turun dari bus. Meski udaranya segar, hari sudah larut. Dia kemudian melepas bajunya dan bersiap untuk berlari. Jalan ke depan. Kecepatannya begitu cepat hingga langsung menyalip kendaraan di sebelahnya. Gadis di dalam mobil itu sekilas mengenalinya. Orang ini memakai seragam sekolah yang sama denganku. Gadis berwajah aneh itu adalah murid pindahan. Jenny tertarik dengan mobil mewah di gerbang sekolah. Hal ini belum pernah terlihat di pedesaan mereka. Tapi sekolah masih membuatnya tersesat. Tanpa sengaja berjalan ke lapangan basket. Tiba-tiba aku mendengar teriakan minta tolong dari dalam. Pencarian berdasarkan suara pembukaan pintu melihat adegan intimidasi. Dihadapkan pada penyusup yang tiba-tiba, pengganggu sekolah dengan ganas mengusirnya. Bahkan melihat korban terus-menerus berteriak minta tolong. Dia tetap dengan bijak memilih menutup pintu dari luar. Orang-orang di dalam berpikir itu sudah terselesaikan. Penindasan telah dimulai lagi. Bagaimana mungkin ada orang yang berpikir bahwa merekalah yang sebenarnya mendapat masalah? Jenny tidak benar-benar pergi. Begitu berada di luar, cabut selang pemadam kebakaran dan lompat ke dalam. Mereka menampik ancaman Jenny. Ia tak segan-segan membuka keran air untuk menyemprot para pengganggu. Jaga agar mereka tidak mendekat dan menjauh beberapa kali. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat pria yang ditindas itu pergi. Namun tiba-tiba tidak ada air sehingga gadis itu melemparkan pipanya dan pergi. Beruntung dia adalah seorang pelari jarak jauh yang lolos dari kejaran. Namun pelaku intimidasi itu sangat marah. Kirimkan pesan ke seluruh sekolah untuk menemukan gadis baru ini. Tim Kim segera mengetahui bahwa dia adalah siswa di kelasnya. Ambil foto dan laporkan ke pelaku intimidasi. Sekarang semuanya sudah benar-benar berakhir. Jenny melihat sekeliling dengan hati-hati. Melihat orang itu mengejarnya dengan ganas. Dia memanfaatkan sepenuhnya keunggulan lari jarak jauhnya dan menciptakan jarak. Tapi tanpa sengaja tersandung kaki yang menonjol dari sudut dan jatuh ke tanah. Tidak punya tempat untuk bersembunyi tertangkap di pengadilan. Untungnya pengganggu di sekolah hanya ingin dia meminta maaf untuk menyelamatkan mukanya. Namun Jenny tetap yakin bahwa dirinya benar dan tidak menyerah. Si penindas bersumpah akan membiarkan dia menangis di luar sekolah. Jenny berjalan keluar halaman tampak siap bertarung. Tapi hanya dia yang tahu kalau kakinya lemah karena ketakutan. Hari-hari berikutnya bisa dibayangkan. Jenny dikucilkan di depan umum di kelas olahraga. Setelah berkali-kali dia dipenuhi memar. Sebelum berangkat, para pengganggu menuangkan seember air kotor. Setelah itu Jenny mulai menghindari semua orang. Secara tidak sengaja memasuki ruang rahasia. Lukisan-lukisan di dalamnya membuatnya merasa rileks. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh si pengganggu tepat setelah keluar dari ruang rahasia. Semua orang memukul Jenny dengan balon berisi cat. Dan saat dia sedang mandi, kirim seseorang untuk mencuri celana dalamnya. Di depan umum Jenny saja bisa. Keluarlah dari gerbang dengan tas kerja di depan Anda. Semua orang menatapnya. Duduk di kelas, Jenny teringat bagian-bagian dari beberapa hari ini. Semakin marah, memutuskan untuk melawan. Meninggalkan kata-kata provokatif di mobil si pengganggu sekolah. Lalu memandang mereka dari jauh dengan jijik. Juga mengeluarkan ketapel yang telah disiapkan sebelumnya. Tembak pohon di belakang si pengganggu. Kantong plastik penuh cat. Kemudian jatuh ke dalam mobil si pengganggu. Melihat ekspresi mereka, Jenny dengan bangga pergi. Siswa pindahan baru dipermalukan oleh para pengganggu. Tak ingin seperti itu, dia mulai melawan. Saya pikir akan ada waktu yang damai. Tanpa diduga, si penindas bekerja sama dengan malaikat tersebut untuk memulai serangan baru. Dia menemukan pria yang diselamatkan oleh Jenny tadi. Mengatakan bahwa selama dia bekerja sama di masa depan mereka akan menjadi saudara. Dalam situasi yang tidak berdaya, Jenny ditipu keluar kelas oleh seorang siswi. Begitu dia keluar, tangannya dikendalikan. Tangkap ke gudang di ruang olahraga. Namun pelaku intimidasi tidak muncul. Sebaliknya, teman sekelas laki-laki yang diselamatkan itu masuk. Dia bilang maaf dulu, lalu dibawa tatapan mata Jenny yang terkejut. Gang kepalanya dan tekan ke dalam air. Jenny tidak mengerti bahwa dia jelas-jelas membantunya. Mengapa giliran orang lain yang menghina Anda? Anda harus segera meminta maaf. Aku tidak merasa bersalah. Bahkan jika kamu menyiksaku setiap hari, aku tidak minta maaf. Apakah kamu mendengarku? Saat itu, malaikat itu membuka pintu dan masuk. Menuduh mereka melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Dan mengeluarkan ponselku untuk meninggalkan bukti. Dalam keputusasaan, semua orang berpencar. Menghadapi perubahan mendadak gadis emas, Jenny sangat menolak. Orang yang membantu mereka menindas saya belum lama ini. Bagaimana dia bisa kembali dan membantunya tanpa alasan? Meski sang malaikat berusaha sekuat tenaga menjelaskannya, Jenny tetap tidak mempercayainya. Tapi ini hanya langkah pertama. Tim Kim sangat antusias saat makan di kantin. Meminta Jenny untuk duduk bersamanya. Melihat tidak ada lagi ruang, Jenny hanya bisa setuju. Tanpa diduga, suasana di meja itu anehnya harmonis.
Mereka seperti teman baru. Tanyakan Jenny tentang kehidupan sebelumnya di pedesaan. Katakanlah mereka akan berteman mulai sekarang. Melihat pengganggu lewat juga membantu Jenny. Mereka bahkan ingin berbelanja bersama sambil ngobrol. Jenny menelepon ibunya untuk meminta nasihat. Sang ibu juga sangat senang putrinya bisa berteman. Juga setuju untuk membiarkan dia pulang terlambat. Tapi ketika saya pergi ke restoran dan melihat menunya, harganya mahal. Jenny tidak lagi lapar. Yang Anda inginkan hanyalah segelas air gratis. Tin Kim melihat kebingungannya dan dengan murah hati mengatakan dia mengundang tamu. Kemudian keduanya sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Berbelanja bersama seperti teman baik. Bahkan membelikan gelang sahabat untuk Jenny. Sebagai bukti persahabatan mereka. Tapi Jenny ketakutan saat keluar dari lift. Karena cedera masa kanak-kanak mencegahnya berada di ruang terbatas. Kan membuatnya panik. Keduanya harus mencari cara lain. Jenny kembali ke rumah dengan gembira dan sangat bahagia. Bagikan momen bahagia bersama ibumu. Saya tidak menyangka nasib buruk akan datang secepat ini. Keesokan harinya, gadis emas masih mengajak Jenny keluar. Tapi dia keluar selama 2 hari berturut-turut, takut ibunya tidak setuju. Maka gadis itu berinisiatif mengambil ponsel Jenny dan memohon pada ibunya agar mengizinkan mereka pergi bersama. Ibu juga harus setuju, suruh Jenny pulang lebih awal. Duanya pergi ke taman hiburan. Item di dalamnya dapat dimainkan secara acak. Ini adalah keinginan terbesar Jenny sejak datang ke kota itu. Tepat saat keduanya ingin pergi ke rumah hantu untuk bermain. Pengganggu sekolah memarkir mobilnya di pintu. Baru pada saat itulah Jenny mengetahui bahwa si jenius telah menipunya. Ternyata itu semua direncanakan oleh mereka. Tujuannya adalah mencari tahu apa yang paling ditakuti Jenny. Setelah mengetahui dia menderita klaustrofobia, si pengganggu membayar mahal untuk menyewa taman hiburan yang ditinggalkan ini. Pemiliknya juga memberitahunya hal itu. Peralatan yang rusak mungkin tidak berfungsi dengan baik. Penindas itu tidak menganggapnya serius. Mereka menggunakan kekerasan untuk mengikat Jenny ke kursi. Si penindas ingin Jenny tahu bagaimana rasanya mengganggunya. Saat mobil dinyalakan, Jenny perlahan memasuki gua menakutkan itu. Tak disangka, si pengganggu pergi tanpa menunggu Jenny keluar. Dia akan menjaga Jenny di sini sepanjang malam. Meski temannya ragu-ragu, dia tetap pergi. Jenny sendirian dalam adegan horor. Menjerit sekuat tenaga tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Saat itu juga, mobil tiba-tiba macet karena mengalami kerusakan. Lebih berbahaya karena peralatan di sebelahnya sudah rusak akibat korsleting. Ada api kecil. Penindas di luar pintu telah pergi dan tidak menyadari bahaya di dalam. Tidak peduli seberapa keras Jenny berteriak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tepat ketika dia mengira dia akan mati dalam api, dewa laki-laki tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Juga dengan lembut menghibur Jenny. David hanyalah bintang keberuntungannya. Setiap kali Jenny diintimidasi dan disembunyikan di ruang rahasia hingga menangis, David akan dengan sabar menghibur dan menyemangatinya. Kali ini juga mendengar rencana si pengganggu khawatir terjadi sesuatu pada Jenny. Datang ke sini tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hidupnya. Jenny ingin mencari orang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Namun David juga berteman dengan si penindas. Dia tahu triknya dengan sangat baik. Sarankan Jenny untuk bersikap tenang dan tidak mengganggunya. Namun Jenny menolak mendengarkan nasihat tersebut. Naik taksi ke rumah si pengganggu. Kebetulan dia baru saja bertengkar dengan orang tuanya di rumah. Marah dan ingin berkendara untuk bersantai. Belokan di tikungan dihadang oleh Jenny yang muncul entah dari mana. Suasana hati si penindas sedang buruk dan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Jenny dengan marah masuk ke mobilnya. Salahkan si penindas karena hampir membunuh Anda di dalam gua. Namun pelaku intimidasi tidak mengetahui situasi berbahaya saat itu. Dengan sengaja secara tidak masuk akal mengatakan bahwa dia belum mati sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda apa itu kematian. Si penindas masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil dengan tenaga kuda maksimal. Ban mobilnya hendak meledak, namun ia masih belum puas. Terus tingkatkan tenaga kuda. Namun kecelakaan terjadi saat ini. Remnya tiba-tiba blong. Kecepatannya seperti roket yang tidak bisa dihentikan. Lihat kecelakaan yang akan terjadi. Si pengganggu meletakkan tangannya di dada Jenny. Untungnya airbag mengembang tepat waktu sehingga keduanya baik-baik saja. Namun mobil sport itu dibatalkan. Kegembiraan karena selamat dari bencana membuatnya bersemangat. Tapi suatu hari melewati hidup dan mati 2 kali. Jenny tidak bisa mengendalikan emosinya. Terus-menerus menepuk si penindas gila itu. Dia memeluknya dan menghiburnya. Katakan pada Jenny tidak apa-apa, ini aman. Setelah tenang, keduanya berpisah dengan sedikit canggung. Saya ingin meminta bantuan tetapi menyadari bahwa saya tidak membawa ponsel. Ponsel Jenny kembali hancur dalam kecelakaan itu. Keduanya hanya bisa berjalan kembali. Namun si pengganggu ingin memprovokasi anjing liar tersebut. Tanpa diduga, anjing liar tersebut membawa sekelompok anjing bersaudara untuk membalas dendam. Keduanya ketakutan dan lari ke hutan. Dihadapkan pada sekawanan anjing liar yang mengejar. Keduanya merasa malu dan bersembunyi di pohon. Sulit untuk menunggu sampai anjing-anjing itu pergi. Hanya 2 orang yang berani turun dari pohon. Pengganggu pemberani takut pada anjing liar. Ini diejek oleh Jenny.
Keduanya tersesat dan berjalan melewati hutan. Jika lelah berjalan, istirahatlah di bawah pohon. Seorang pengganggu bukanlah seorang pria sejati. Memakan seluruh batang coklat. Tepat ketika Anda berdua ingin tidur, si pengganggu tiba-tiba melihat lampu mobil berkedip di kejauhan. Bangun dan minta bantuan. Dengan cara ini mereka berdua tiba di rumah keesokan paginya. Si pengganggu membawa Jenny kembali ke villa untuk mencuci pakaiannya. Pada akhirnya, keduanya menjadi sangat acak-acakan sehingga tidak bisa pergi ke sekolah secara langsung. Seragam Jenny selalu ada di tas sekolahnya. Dia menawarkan untuk naik bus ke sekolah, tidak ingin orang salah paham. Tapi si pengganggu melaju ke gerbang dengan sangat berani. Gambar dua orang pergi ke sekolah bersama. Segera merangsang diskusi siswa. Prioritas utama Jenny adalah menemukan logam mulia itu. Memberikan kembali gelang itu melambangkan persahabatan palsu. Tin Kim merasa jijik dan membuangnya ke tempat sampah. Hati nurani si penindas terungkap. Diam-diam memberi Jenny telepon. Jenny tahu ini adalah telepon yang dia bayarkan untuknya. Namun cerita ini menyebar, pergi ke cerita lain. Itu mulai menyebar ke seluruh sekolah. Rumor tentang hubungan yang tidak pantas antara keduanya. Jenny pun mendengar kabar tersebut. Pikir itu adalah pelaku intimidasi yang berbicara dengan orang lain. Jenny sangat marah dan ingin segera menyelesaikan rekening dengannya. Hadapi tuduhan sebagai penindas tanpa rasa hormat. Jika bukan karena bujukan teman, keduanya hampir bertengkar. Jenny diintimidasi kembali ke guru olahraga yang memperlakukannya seperti anak perempuan. Menangis di bahunya. Setelah guru mengetahui keseluruhan cerita, panggil si penindas ke lapangan basket untuk memberinya pelajaran. Pria itu belum pernah dihina seperti ini. Berniat untuk menghukum orang tua itu dengan berat. Maka dia muncul di hadapan ibunya dengan hidung memar dan wajah bengkak. Biarkan dia memecat guru olahraga itu. Ibu yang mendominasi menyuruh anaknya pergi ke sekolah dan memecat gurunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si pengganggu terlihat sombong. Jenny tidak percaya gurunya akan melakukan hal seperti itu. Melihat gurunya sebagai ayah yang dipecat, dia merasa tidak berdaya. Bukan hanya dia tetapi juga siswa lainnya. Semua orang melemparkan kertas sebagai protes. Pelaku intimidasi melihat hal ini dan mengancam akan mengusir mereka semua. Tapi Jenny tahu ini karena dialah penyebabnya. David pun berulang kali menanyakan alasannya kepada pelaku intimidasi tersebut. Bagaimana Anda tahu orang lain telah memberikan serangkaian alasan yang sempurna? Mereka tidak hanya merespon dengan lancar, tetapi mereka juga memiliki saksi. Tapi mereka menulis dan menampilkan cerita mereka sendiri. Telah ditemukan dan dicatat sejak lama. Orang tersebut adalah John, korban bullying di sekolah. John mengimpor video ke USB. Sebelum berangkat, jangan lupa untuk menghapus backup dari komputer Anda. Dia menemukan bahwa David adalah satu-satunya yang berani meragukan si penindas. Jadi barang bukti itu diam-diam dimasukkan ke dalam saku David. Tinggalkan juga catatan di tas. Bagaimana Anda tahu jika Anda berada di kelas? Pinjam USB untuk merekam lagu. David melihat USB aneh di tas sekolahnya. Meski agak tidak bisa dijelaskan, tapi atas desakanmu, juga meminjamkannya tanpa melihat ke belakang. Saya juga tidak melihat catatan apapun. Dan aktris itu sedih sejak ayahnya dipecat. Dia sedih karena tidak ada yang mendukungnya di sekolah. Jadi saya menemukan pelaku intimidasi dan secara proaktif meminta maaf kepadanya. Bahkan setelah pulang ke rumah, dia menyuruh ayahnya pergi menemui si penindas untuk meminta maaf. Sang ayah tidak percaya putrinya seperti ini. Pergi dengan marah. Sebaliknya, para mahasiswa yang percaya pada martabatnya justru proaktif membantu membalikkan kasus tersebut. Jenny bahkan meletakkan meja di depan gerbang sekolah. Dia ingin menggunakan petisi tersebut untuk mengembalikan guru. Tapi kecuali dia dan tanda tangan David, yang lain tidak berani melangkah maju untuk menandatangani karena keagungan si penindas. Si penindas meminta orang-orangnya berdiri di depan meja untuk menghentikan semua orang. Pastikan tidak ada orang ketiga yang terdaftar. Saat itulah David mengumpulkan keberanian untuk menjadi kapten tim basket. Menyerukan semua orang untuk membalas dendam atas keluhan guru. Di bawah keheranan si penindas, sekelompok besar orang berjalan menuju meja penandatanganan. Tanda tangani nama mereka di atasnya. Juga karena mereka memulai dari belakang. Para siswa yang menunggu untuk melihat juga mulai menandatangani nama mereka. Pengganggu yang marah ingin bertukar pikiran dengan David. Apakah kamu masih temanku? Mengapa merusak bisnis saya? Apakah karena wanita itu? David bilang itu karena aku temannya. Mengetahui dia melakukan sesuatu yang salah, dia datang untuk menghentikannya. Ketika David berada di ruang istirahat, John masuk. Tanyakan kepadanya mengapa dia belum mengungkap pelaku intimidasi tersebut. Apakah karena dia milikmu? Apakah kamu berdiri bersamanya? David tercengang ketika ditanya. Hanya setelah bertanya kita akan tahu. Bukti yang tidak dilihat David. David segera mencari temannya untuk meminjam USB tersebut. Namun USB tersebut sudah tidak ada lagi di tangannya melainkan telah diberikan kepada gadis emas. Di sisi lain, guru pendidikan jasmani yang membantu Jenny merencanakan pelatihan perlu menggunakan USB untuk merekam. Tin Kim meminjamkan ayahnya USB berisi bukti. Guru memberikan drive USB itu lagi kepada Jenny. Semoga dia tidak melupakan pelatihan sistematisnya. Dia sangat berbakat dalam lari jarak jauh. Dan sesampainya di rumah, Jenny hanya memperhatikan pelatihan dan tidak menemukan bukti. Keesokan harinya Jenny membawa petisi bersama tersebut kepada presiden sekolah. Namun presiden bersikeras untuk percaya pada putranya.
juga memerintahkan pengusiran, kata Jenny sambil pergi. Semoga dia tidak menyesal mempercayai putranya. Pernyataan ini membuat Presiden tenggelam dalam kontemplasi. Setelah melihat buktinya, Presiden dipukuli habis-habisan. Ketika pelaku intimidasi memasuki kantor, pintu terbuka tanpa ada orang di dalamnya. Presiden kembali ke rumah dan juga menunjukkan video tersebut kepada ayah pelaku intimidasi. Mereka kecewa pada putra mereka. Di saat yang sama, saya juga merasa kasihan kepada guru olahraga yang secara proaktif menelepon untuk meminta maaf dan mengundangnya kembali ke sekolah untuk melanjutkan masa jabatannya. Dan sebagai hukuman bagi para pengganggu, ibu ingin mengirimnya ke luar negeri untuk belajar. Mulai besok tidak perlu pergi ke sekolah. Si pengganggu yang sombong segera meredam amarahnya. Setelah minum untuk bersantai, saya pergi ke rumah Jenny. Panggil dia keluar. Jika Anda tidak keluar, seluruh lingkungan akan keluar untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Putus asa, Jenny hanya bisa bersembunyi dari ibunya dan menyelinap keluar rumah. Penindas itu memasukkannya ke dalam mobil dan pergi dengan cepat. Keduanya mencapai pegunungan tandus. Pelaku intimidasi sengaja melampiaskan ketidakpuasannya. Sejak Jenny datang ke sekolah, seluruh hidupku berwarna hitam. Jangan berpikir Anda bisa membiarkan saya pergi ke luar negeri dan hanya itu. Saya akan membalas dendam padanya di mana saja. Semakin banyak Jenny mendengarkan, dia menjadi semakin takut dan semakin menjauh. Hampir jatuh dari tebing. Saat itu si pengganggu memeluknya, membenamkan kepalanya ke Jenny yang sedang berjuang. Menangis tak terkendali, lalu dia berkata dia tidak akan menyakitinya. Usai melampiaskan perasaannya, keduanya justru mulai berbincang di dalam mobil. Ternyata pelaku intimidasi itu punya saudara laki-laki. Karena kakakku tiba-tiba meninggal, hati orang tua yang mengikutinya pun ikut mati. Dia sudah tidak ada lagi. Yang diperlukan hanyalah dia membuat kesalahan yang akan membuatnya hilang dari pandangan untuk selamanya. Lihat dia sedih sekali. Jenny juga menceritakan kisahnya kepadanya. Jenny belum pernah bertemu ayahnya. Saya baru saja mendengar ibu saya mengatakan bahwa ayah saya adalah seorang pelaut. Sekali Anda pergi ke laut, Anda tidak akan pernah kembali. Keduanya jatuh ke dalam kenangan yang menyakitkan. Namun Jenny tidak tahu kalau kejujurannya ini akan membawa petaka baginya di kemudian hari. Ayah Jenny sebenarnya adalah guru pendidikan jasmaninya. Jenny lahir sendirian setelah ibu dan ayahnya putus. Membawa identitas Jenny di surat perpisahannya. Namun sang ayah tidak pernah membukanya. Surat ini dibuka bertahun-tahun kemudian oleh keluarga kerajaan. Mengetahui identitas asli Jenny, untuk memenangkan hati ayahnya, dia memilih untuk membiarkan surat itu hilang dalam kobaran api. Sisi lain menyaksikan si penindas mabuk dan kehilangan kendali. Jenny mengambil kuncinya. Untuk menjamin keselamatan, keduanya cukup beristirahat di dalam mobil semalaman. Malam yang tenang membuat keduanya semakin dekat. Namun pelaku intimidasi tetap mengambil kunci saat Jenny sedang tidur. Ketika kembali ke pintu depan Jenny, melihat wajahnya yang tertidur membuatku ingin menciumnya. Namun akhirnya menahan keinginan untuk membangunkannya. Pelaku intimidasi tidak datang ke sekolah keesokan harinya. Pergi tanpa tujuan padahal dia tidak ingin pergi. Namun David dan Jenny khawatir dengan kondisinya. Sepulang sekolah, kami keluar sekolah bersama untuk mencari banyak tempat yang bisa dia datangi. Tapi tidak melihat siapapun. Saat ini David menerima telepon dari si pengganggu. Mengatakan bahwa dia berada di tempat yang sangat tinggi di mana dia bisa melihat seluruh kota. Lalu menjatuhkan ponselnya dari langit. Berjalan perlahan di atap sekolah. Dengan rakus menghirup udara terakhir. Jenny mengira dia pasti berada di tebing tempat mereka berdua tadi malam. Namun perjalanan ke sana sia-sia. Saat ini, guru menerima telepon dari keamanan sekolah. Ada telepon yang jatuh dari atap. Khawatir pelaku intimidasi akan mengalami kecelakaan. Guru olahraga bergegas ke sekolah. Pasti melihat pengganggu di atap. Dia tahu orang lain tidak ingin pergi. Jadi dia berjanji akan mencari cara untuk membantunya tetap tinggal. Begitu saja, dia berhasil membawa pulang si pengganggu. Setelah pulang ke rumah, guru berjanji kepada orang tuanya. Yang pasti, ajarkan si pelaku intimidasi untuk menjadi anak yang penurut. Hal seperti itu tidak terjadi lagi. Dengan begitu, saya bisa mendapat kesempatan untuk tinggal di sini dan terus belajar. Bahkan si pelaku intimidasi pun meminta maaf kepada Jenny di depan seluruh sekolah. Juga menjadi pelindung Jenny. Ketika seseorang mengganggunya, segera bergegas ke depan untuk memblokir bagian depan. Dan juga belajar dengan giat. Jenny sangat terkesan padanya, tapi dia tidak tahu semua ini palsu. Si penindas hanya bersikap rendah hati dan sopan di hadapannya. Saat meninggalkan pandangan Jenny, dia akan menjadi agresif. Bahkan yang dia anggap sebagai studi serius. Sebenarnya si penindas itu serius berencana untuk menghadapinya. Dia mengetahui bahwa Jenny masih memiliki ayahnya yang hilang dan belum ditemukan. Memutuskan untuk memanfaatkan kelemahan ini untuk menjatuhkan Jenny. Sering di perpustakaan dan online. Pelajari tentang kapal karam tahun 1995. Namun pencarian dalam waktu lama menghasilkan kemajuan yang sangat lambat. Di saat yang sama, dia terus menciptakan peluang untuk dekat dengan Jenny. Dekati dia untuk mencari tahu. Rencana balas dendamnya juga akan lebih sempurna. Sengaja membiarkan orang-orang yang berada di bawah komandonya memprovokasi Jenny untuk menjadi pahlawan demi menyelamatkan kecantikan. Pertengkaran keduanya membuat sang guru mengira pelaku intimidasi kembali menimbulkan masalah pada Jenny. Bawa dia ke kantor pemasyarakatan. Pada titik ini, Jenny sepenuhnya yakin bahwa pelaku intimidasi itu membantunya.
bahkan berlari ke sini untuk membantunya mengklarifikasi. Setelah keluar seperti yang diharapkan, Jenny perlahan mendekatinya. Si pengganggu kemudian terus mengejar kemenangan. Kirim tiket bioskop ke Jenny atas nama David. Jenny senang memikirkan bahwa dia dan dewa laki-laki yang dia sukai punya kesempatan. Dengan senang hati menunggu David muncul di stasiun sepulang sekolah. Tiba-tiba si pengganggu menghentikan mobilnya dan menghalanginya. Katanya David tidak bisa datang. Secara khusus memintanya untuk menjemput Jenny. Jenny merasa kecewa. Si pengganggu kemudian menawarkan untuk membawa Jenny ke suatu tempat. Keduanya pergi ke pantai. Si pengganggu menyiapkan buket mawar putih. Semua bunga ini untuk ayah Jenny. Meskipun dia tidak bisa membantunya menemukan ayahnya, tapi mawar ini mungkin membawa pemikiran kepada sang ayah. Biarkan dia tahu bahwa Anda belum lupa. Jenny sungguh tersentuh. Dua orang melemparkan sekuntum mawar putih ke laut. Segera menjadi lautan bunga. Jenny berterima kasih atas semua yang telah dilakukan pelaku intimidasi untuknya. Hari ini adalah hari paling membahagiakannya. Dan mengakui bahwa dia telah salah paham sebelumnya. Saya tidak berharap satu orang berubah sepenuhnya. Keduanya dengan enggan berpisah. Namun saat Jenny pergi, si pengganggu langsung mengubah wajahnya. Di sisi lain, Jenny baru saja masuk ke dalam rumah. Melihat ibuku pergi dari sini dengan barang bawaannya. Dan berencana memindahkan Jenny kembali ke kampung halamannya. Jenny sangat penasaran mengapa ibunya bisa berubah begitu banyak. Ternyata saat itu sang ibu berangkat ke sekolah untuk mencari putrinya. Secara kebetulan, guru olahraga Jenny ternyata adalah cinta pertamanya. Ia khawatir identitas Jenny akan diketahui olehnya. Jadi rencanakan untuk berangkat dari sini pada malam hari. Jenny tidak mengerti kenapa ibunya seperti itu. Namun sejak kecil, ia bergantung pada ibunya. Dia masih memutuskan untuk mematuhinya. Keesokan harinya dia pergi ke sekolah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Saya tidak menyangka akan jatuh cinta dengan sekolah ini dan harus pergi begitu cepat. Namun si penindas tahu Jenny akan pergi dan tidak bisa duduk diam. Aku tidak tahu apa tujuan hatiku. Hanya ada satu suara yang menyuruhnya untuk mempertahankan Jenny. Jadi rencananya harus dilanjutkan. Katakan padanya bahwa ayahnya mungkin masih hidup. Jenny mengira itu hanya lelucon. Tentu saja dia berharap ayahnya masih hidup. Tapi peluangnya hanya 1 dalam sejuta. Kata si pengganggu juga tidak tahu siapa ayahnya. Kalau tidak, dia bisa menyebut nama ayahnya dengan benar.